Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ibrosi Rubisalam, NPM 19410089. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai aliran-aliran linguistik di dunia. Berikut penjelasannya. Di dalam aliran linguistik terdapat 3 aliran inti, yaitu aliran tradisional, aliran struktural atau aliran modern, dan aliran transformasional generatif transformatif. Aliran tradisional merupakan aliran yang membahas mengenai tata bahasa. Aliran ini terdapat 2 tokoh terkenal, yaitu Plato dan Aristoteles. Keduanya memiliki hubungan yakni antara murid dan guru. Terdapat 2 pandangan pada aliran ini, yaitu aliran normatif dan aliran preskriptif. Aliran normatif yaitu bahasa yang dipandang tata asas, hukum, dan sesuai dengan aturan. Sedangkan aliran preskriptif yaitu bahasa dipandang dari kegramatikalannya berdasarkan bahasa yang baik. Kaidah dipandang benar atau salah. Aliran tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada suka berdefinisi, lalu senang mengikuti pola tertentu, terutama bahasa Latin. Yang ketiga ada huruf dan bunyi masih dianggap sama, lalu ada ragam lisan dan tulisan sama, berpatok pada pemikiran logika, dan pemikiran para ahli masih konservatif. Kontribusinya pada aliran tradisional ini, yang pertama ada penyusunan tingkat satuan kebahasaan, lalu pengembangan teori kelas atau jenis kata, membedakan kata berdasarkan gender, membedakan jenis kalimat berdasarkan isi dan makna, mulai berkembangnya ilmu bahasa, dan membedakan bunyi dengan bahasa. Aliran yang kedua ada aliran struktural atau aliran linguistik modern, yang membahas tentang tata bahasa, deskriptif, yang mendeskripsikan suatu fenomena bahasa tanpa memberikan penghakiman berbasis fakta dan data yang ada di lapangan. Kontribusi aliran struktural itu terdapat sistem tanda dalam bahasa yang sistemnya bersifat arbiter atau mana suka dan konvensional. Aliran struktural ini juga terdapat beberapa pandangan dan tersebar luas di beberapa benua, yaitu Eropa, Amerika, dan Australia. Di Eropa sendiri dibagi lagi menjadi 2 pandangan, yaitu aliran Praha. Tokoh yang berpengaruh pada aliran Praha adalah Ferdinand de Saussure. Ada juga tokoh lainnya yaitu Jacobson yang mendalami sintaksis, Malesius, ahli fonologi, dan Robert Skoy, ahli morfologi. Aliran Praha ini memiliki ciri-ciri yang pertama mengkaji permasalahan secara tuntas di berbagai macam sisi secara sinkronik, hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik, mengadopsi konsep lang dan parol, lalu yang terakhir ada mengkaji unsur bahasa terkecil. Yang kedua, ada aliran London yang terkenal dengan fonologi proceedingnya. Tokoh utama pada aliran ini adalah John Rupert Ford. Ciri-ciri yang dimiliki aliran ini sama dengan Bloomfield di Amerika, yaitu sama-sama pihak behavioristik, dan terpengaruh Malinowski pada hubungan studi bahasa dan konteks. Kontribusinya pada bidang fonologi yaitu adanya istilah segmental dan suprasegmental, mengembangkan konteks situasi, dan mengembangkan teori sanding kata. Selanjutnya, kita akan menuju ke benua Amerika, yaitu ada tokoh Bloomfield yang menganut struktural modern deskriptif dengan salah satu ciri-cirinya yang menganut paham behavioristik sama dengan aliran London. Kontribusinya adalah membedakan lang dan parol dan memperkenalkan sistem tanda bahasa, kemudian membedakan sinkronik dan diakronik. Di Amerika sendiri terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf yang isi hipotesisnya ada determinitas bahasa yang merupakan struktur bahasa mempengaruhi jalan pikiran penuturnya dengan versi kuat, dan relativitas bahasa yang merupakan bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya dengan versi lemah. Nah, sekarang mari kita beralih menuju benua Australia. Australia terkenal dengan aliran Halliday
Yang mengapa disebut aliran Holiday karena tokohnya yang bernama M.A.K. Holiday. Aliran ini terinspirasi dari aliran Praha. Aliran Holiday ini merupakan ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya. Ciri-ciri aliran ini adalah memperhatikan aspek sosial dan mengakui pentingnya perbedaan lang dan parol. Lalu, bahasa adalah fenomena sosial, tidak tertarik dengan kesemestaan bahasa tetapi pada variasi dan ciri bahasa. Kontribusinya pada aliran ini adalah mengenalkan 7 fungsi bahasa, yaitu fungsi instrumental, regulatoris, fungsi inteleksional, fungsi personal, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, dan fungsi representasional. Yang terakhir atau aliran inti yang ketiga ada aliran transformasional yang terdapat teori generatif transformatif di dalamnya. Diperkenalkan oleh Chomsky, Chomsky sendiri pada awalnya berada di aliran struktural. Namun Chomsky mengalami perbedaan pendapat dan memutuskan untuk membuat aliran sendiri yang sedikit berbeda dengan aliran sebelumnya. Aliran transformasional memiliki ciri-ciri berpaham metalistik, mengemukakan bahwa bahasa itu bawaan lahir dan bahasa itu bersifat kreatif. Kontribusinya pada aliran transformasional ini adalah mengemukakan bahwa bahasa memiliki struktur dalam dan struktur luar. Sekian pembahasan mengenai aliran-aliran linguistik di dunia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.